Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 20 Oktober 2025 dengan judul Kesempatan Kedua. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan curahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Amsal 10 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Mari kita ikuti penjelasannya. Pada usia 55 tahun, Connie berada dalam kondisi yang buruk. Dia menderita penyakit jantung, koroner, asam urat, hipertensi, diabetes, depresi, dan kelebihan berat badan. Dia telah diberitahu oleh dokternya bahwa tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuknya. Dia telah menjalani operasi bypass koroner 3 kali dan kemudian 4 tahun kemudian sebuah angioplasti. Dia mengkonsumsi 27 pil dan 60 unit insulin setiap hari. Dia tidak bisa berjalan lebih dari 100 meter tanpa meminum pil nitrogliserin. Jantungnya begitu rapuh, sehingga ahli jantung melarangnya untuk melakukan penerbangan yang artinya membatalkan rencananya untuk menghabiskan musim dingin di Florida. Dia sangat tertekan dan merasa seperti menjadi beban bagi keluarganya, sehingga dia meminta suaminya untuk memasukkan dia ke panti jompo. Sebaliknya suaminya mendaftarkan ke proyek perbaikan jantung koroner atau Coronary Heart Improvement Project. Seminar perubahan pola hidup selama 40 jam, berharap untuk mencoba cara apa saja untuk berhasil. Connie mulai menjalani pola hidup nutrisi nabati yang alami. Tidak ada lagi daging, produk susu, telur, dan soda. Dia mengganti buah-buahan segar dan sayuran untuk gula murni dan makanan olahan dan meningkatkan konsumsi biji-bijian. 6 bulan kemudian dia hanya mengkonsumsi 3 pil sehari dan insulinnya berkurang menjadi setengah dan dia berjalan 3 mil sehari dan berenang secara teratur. Berat badannya telah kembali normal. Gantinya menjadi depresi, dia bergabung dalam pelayanan kesehatan ke Alaska. Sebagian besar rasa sakitnya telah hilang. Gantinya $450 US per bulan untuk biaya pengobatan. Tagihannya sekarang menjadi $80 US sebulan. Ditanya bagaimana reaksi dokternya, Connie berkata, "Dokter saya sangat skeptis pada awalnya. Kemudian matanya membelalak tak percaya dan dia mulai menanyakan tentang aspek nutrisi dan pola hidup dari program ini. Beberapa spesialis saya sangat bersemangat dan bahkan telah menunjuk beberapa pasien mereka kepada saya dengan harapan agar saya dapat memotivasi mereka dan memberi edukasi pada mereka." 10 tahun kemudian, Connie masih sehat dan kuat.
Natal lalu dia dan suaminya mengirimkan kartu pos dari Perth, Australia. Kami baru saja pergi ke Hong Kong dan bukan dengan kapal laut. Kami bersyukur kepada Tuhan karena telah memimpin kami kepada pola hidup baru dan memberi kami kesempatan kedua dalam hidup. Kuasa pemulihan yang Tuhan berikan ke dalam tubuh manusia sungguh luar biasa. Andai saja kita memperlakukannya sesuai rancangan Tuhan. Setujukah Anda dengan ungkapan jalan menuju hidup adalah pola hidup disiplin? Jika ya, apakah Anda bagian dalam hidup Anda yang membutuhkan lebih banyak disiplin? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.